وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diiringi puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pencipta. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan olehnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang agung, yaitu beribadah dan mengisi hari raya yang dipenuhi dengan sukacita. Walaupun negara kita dan banyak negara-negara kaum muslimin masih dirundung dengan ujian dan wabah pandemi COVID-19, namun kita tak henti-henti kepada Allah Subhanahu wa taala menundukkan dan merendahkan diri kita dengan berdoa dengan khusyuk kepadanya agar senantiasa Allah segera mengangkat wabah dari negara kita yang tercinta ini. Dan juga teriring salawat beserta taslim disertai dengan ittiba kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih terdengar dan terngiang di telinga kita suara-suara dan gema takbir, tahlil dan tahmid dari seluruh penjuru dunia. Ini menandakan bahwa manusia dan khususnya kaum muslimin haruslah dia memiliki sikap mengagungkan dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat datang hari raya yang agung ini, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia kepada hamba-hambanya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita binatang-binatang ternak, sehingga bagi kita kaum muslimin yang memiliki kemampuan, sehingga di hari raya yang agung ini, yaitu di hari Idul Nahar atau di hari Idul Adha dan Ayyam Tasyrik, kita dianjurkan dan disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari ayat ini
Para ulama ahli tafsir mengkorelasikan bahwa antara kurban dan salat sangatlah erat hubungannya, di mana salat merupakan adalah cara bagaimana seorang hamba memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di lain sisi, melaksanakan penyembelihan hewan kurban adalah salah satu cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Karena bagaimanapun juga di dalam ibadah penyembelihan hewan kurban atau udhiyah ini terdapat unsur-unsur ijtimai, terdapat unsur-unsur sosial. Sehingga kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan bagi hamba-hambanya yang menyembelih hewan kurban untuk memakan sedikit bagian dari hewan kurban tersebut. Dan Allah pun menganjurkan bagi kita yang menyembelih hewan kurban tersebut, baik diri kita yang menyembelih dengan diri sendiri atau oleh orang lain, untuk memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang fakir. Allah menyebutkan wa'imul ba'isal fakir, dan berikanlah daging kurban tersebut kepada orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang fakir. Andaikan ayat tersebut kita korelasikan dan hubungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Islam yang seperti apa yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayyul Islami khair. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang terbaik? Nabi SAW menjawab, It'amut ta'am wassalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Di antara yang menunjukkan baiknya kualitas keislaman seseorang, yaitu di saat dia memberikan bantuan kepada sesamanya. Kalimat di dalam hadis tersebut secara zahir memang dimaknai at-ta'am adalah makanan. Namun bantuan itu tidak mesti kita wujudkan hanya dengan berupa makanan saja. Baik itu bantuan berupa uang, baik itu bantuan berupa tenaga, baik itu bantuan berupa hal-hal yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Lalu Nabi menyebutkan di dalam hadis tersebut, wassalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kau mengucapkan salam kepada orang-orang yang kamu kenal dan kepada orang-orang yang tidak kamu kenal. Maka dapat kita simpulkan dari hubungan antara ayat surah Al-Hajj yang menjelaskan tentang makan daging kurban dan membagikannya kepada orang-orang fakir dan miskin, dengan hadis riwayat Bukhari tersebut, ini menandakan bahwa sebenarnya bila mana seseorang melaksanakan syariat ibadah kurban, maka dia sedang berusaha untuk memperbaiki kualitas keislamannya, memperbaiki kualitas hidupnya sebagai seorang muslim yang betul-betul taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat jamaah salatil adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita maklumi bersama, 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau hari Idul Adha yang kita alami hari ini atau sekarang ini adalah hari raya di masa-masa wabah. Andaikan boleh kita mengambil pelajaran dan kita hubungkan dengan apa yang terjadi di hari Idul Adha di masa-masa yang silam, atau kita kaitkan dengan ibadah udhiyah, yang mana ibadah udhiyah ini adalah salah satu sunnah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Andaikan kita bisa merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang ibadah kurban ini, maka kita akan dapat mengambil pelajaran yang agung. Tentang apa? Tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat, di saat Allah mengkisahkan hambanya Ibrahim alaihissalam
di saat dia bermimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuk qala fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat itu di saat Ismail yang masih kecil sudah mencapai usia yang memang kira-kira cukup bersama ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi bahwa beliau menyembelih putranya sendiri. Akhirnya dia menyampaikan hal itu terhadap anaknya yang memang sudah bisa berpikir dan sudah bisa diajak bertukar pikiran dengan sang ayah. Akhirnya sang ayah berkata, "Wahai anakku, apa pendapatmu bila mana aku menyembelihmu?" Bayangkan seorang ayah bertukar pendapat dan bertukar pikiran dengan putranya berkenaan dengan masalah penyembelihan anaknya sendiri. Ini adalah sebuah ujian yang di luar nalar manusia, ujian yang di luar batasan-batasan kemanusiaan bila mana kita kaitkan dengan perasaan kita. Namun apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam saat itu? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Di saat Nabi Ismail alaihissalam ditanya oleh ayahnya, "Wahai anakku, saya bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Nabi Ismail tidak menjawabnya dengan "Sembelihlah." Lihatlah indahnya kata Nabi Ismail alaihissalam, sehingga para ahli tafsir yang meneliti uslub balaghah Al-Quran menerangkan bagaimana takbir atau ungkapan Nabi Ismail terhadap ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ini menyatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam memiliki sifat taslim wal inqiyad, pasrah dan patuh akan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena dia tahu bahwa bapaknya itu adalah seorang utusan Allah. Jadi seorang anak ini betul-betul sudah memahami bahwa apa yang terbesit di dalam mimpinya itu betul-betul perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata-kata indah keluar dari putranya Nabi Ismail, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah." Lebih indah lagi, Nabi Ismail alaihissalam mendakwakan dengan kalimat, "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau insyaallah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini memadukan antara sifat-sifat yang sangat terpuji yang patut kita pelajari, terutama kita yang mengalami masa-masa kesulitan di masa pandemi ini. Di sini dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kibas. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang hamba Allah di saat kapanpun juga, terutama di masa-masa yang sulit seperti ini, hendaklah dia memperbanyak kepatuhan dan ketaatan akan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun juga wahai saudara-saudaraku, ingatlah akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ingatlah akan segala kemunkaran dan kedurhakaan yang pernah kita kerjakan di bumi ini. Semua itu akan mendatangkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita tidak merasa bahwa kita itu tidak berdosa? Sampai kapan kita menyombongkan diri kita dengan alih-alih bahwa kita ini adalah orang-orang yang saleh? Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di masa-masa yang sulit ini, hendaklah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan wabah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatkan wabah ini pula. Ini pelajaran yang berharga saudaraku. Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita dari syariat ibadah kurban ini, yaitu ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam di saat hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail,
dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat lanjutan di dalam surah As-Saffat itu, inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang nyata. Saudara-saudaraku, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, baik wabah yang kita rasakan ataupun hal-hal yang membuat diri kita sakit, hal-hal yang membuat diri kita tidak enak hati, hal-hal yang bisa mengganggu fisik kita, ingatlah wahai saudaraku, maka tidak ada kata lain yang paling pas dan paling tepat untuk menjadi solusi dari semua itu melainkan kesabaran. Sehingga di saat Nabi Ismail alaihissalam mendengarkan ayahnya Nabi Ibrahim bahwa dia akan menyembelih putranya sendiri, dia tidak langsung berlari atau umpamanya dia tidak berkeluh kesah, namun dia berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai Bapakku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, diiringi dengan penuh sifat ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, patuh atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dimanapun dan kapanpun itu, terutama di masa-masa sulit seperti ini, maka iringilah dengan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kondisi wabah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah kepada kita di dalam surah As-Saffat tadi, bahwa sebenarnya di antara pelajaran adanya udhiyah adalah pelajaran ketaatan, pelajaran kepatuhan, dan juga pelajaran kesabaran bagi kita semua. Bukan berarti jamaah salat rahimakumullah bahwa kesabaran itu adalah kita tidak melakukan apapun. Bahwa kesabaran itu bukanlah berarti tindakan pasif. Bukan. Namun kesabaran itu adalah tindakan yang aktif kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar bukan berarti dia hanya berdiam diri, sehingga kita dianjurkan oleh pemerintah untuk berikhtiar, dan ini pun anjuran dari Allah dan Rasulnya agar kita menjaga diri dari segala mara bahaya. Ini merupakan bukti kesabaran kita di saat kita diderita atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah dan lain sebagainya. Kesabaran yang dibuktikan dengan adanya ikhtiar, kesabaran yang dibuktikan dengan adanya usaha yang maksimal, barulah setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan bila mana kamu telah membulatkan tekad, maka hendaklah bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka dari hal ini dapat kita simpulkan saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bahwa sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang agung. Dari pelajaran ketaatan Nabi Ismail alaihissalam termasuk kesabaran. Ini menandakan bahwa kita di masa-masa seperti ini, selain kita bersabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Tidak bisa di antara kita mengatakan bersabar tapi kita meninggalkan sholat. Banyak di antara orang yang fokus kepada hal-hal yang bersifat dhahir untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga imunitas tubuhnya, namun mereka tidak memperhatikan imunitas yang sesungguhnya, yaitu keimanan. Pupuklah imunitas atau keimanan yang ada di dalam jiwa kita dengan melakukan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala menghubungkan di saat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Di saat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah menyebutkan bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran, dan juga harus diiringi dengan salat.
Karena tidak mungkin orang yang sabar dia meninggalkan salat 5 waktu. Tidak mungkin orang yang sabar dia meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di saat kondisi seperti ini, saya berwasiat kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah di hari-hari yang agung ini dengan melafalkan kalimat-kalimat takbir, terutama takbir muqayyad yang disyariatkan selepas sholat 5 waktu sampai akhir hari tasyrik. Ini merupakan wujud pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini adalah makhluk yang hina di hadapan Allah. Kita ini tidak ada daya upaya di saat Allah menurunkan wabah seperti ini. Manusia yang sekuat apapun, manusia yang seperkasa apapun, maka menjadi lemah dan lunglai, tidak berdaya dan tidak berupaya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derita wabah ini. Dan bahkan ada juga dan banyak juga di antara saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Hendaklah kita merenung dan berpikir, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Di saat kita melihat saudara-saudara kita yang sakit, di saat kita melihat saudara-saudara kita yang wafat, baik karena sebab wabah dan lain sebagainya, ingatlah wahai saudaraku bahwa kita pun akan merasakan kematian. Kita tidak tahu apakah ini adalah hari raya yang terakhir yang kita akan alami. Kita tidak tahu apakah ini adalah Idul Adha yang terakhir yang akan kita lewati semasa hidup kita. Ajal ini Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai sebuah rahasia. Agar apa? Agar manusia senantiasa memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di sebuah benteng yang sangat terkunci kokoh, dimanapun dan kapanpun kematian itu akan pasti menjemput kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaklah kita memaksimalkan kesabaran kita dan ikhtiar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan usaha itu segera mengangkat wabah dari negara kita yang tercinta ini, dan juga mengangkat wabah dari negara-negara kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa taat dan patuh kepada perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Di penutup khutbah ini, mari kita sama-sama menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul berhari raya sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh nabinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang bersabar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din. Allahumma shfi mardana warham mautana waslih wulata umurina wa man fi aydihim umurun nas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana afrigh alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.